Di abad ke-6 sebelum Masehi, dua peradaban yang sangat berbeda sedang bangkit. Di timur, Kekaisaran Persia adalah raksasa. Itu adalah kekaisaran terbesar yang pernah ada di dunia. Kekaisaran ini membentang dari ujung India sampai ke Mesir dan sebagian Eropa. Kekaisaran itu diperintah oleh seorang raja tunggal yang perkasa, yang dikenal sebagai Raja Agung. Dia memimpin pasukan yang sangat besar dan kekayaan yang tak terhingga. Bangsa Persia adalah ahli dalam administrasi dan teknik. Mereka membangun jalan yang luar biasa, seperti jalan kerajaan, yang menghubungkan wilayah mereka yang luas. Kekuatan mereka tampak mutlak, dan sumber daya mereka tak terbatas. Raja dipandang sebagai sosok yang dipilih oleh para dewa untuk membawa ketertiban ke dunia di bawah pemerintahannya. Di barat, di seberang Laut Aegea, ada dunia yang berbeda. Ini adalah tanah bangsa Helen, atau bangsa Yunani. Yunani bukanlah negara tunggal yang bersatu seperti Persia. Itu adalah kumpulan dari banyak negara kota kecil yang mandiri, yang disebut polis. Setiap polis memiliki pemerintahannya sendiri, pasukannya sendiri, dan hukumnya sendiri. Negara kota terkenal termasuk Athena, yang dikenal karena gagasan barunya tentang demokrasi, dan Sparta, yang ditakuti karena masyarakat prajuritnya yang disiplin. Negara kota ini sering berperang satu sama lain. Mereka adalah saingan dalam memperebutkan tanah dan kekuasaan. Tapi mereka juga berbagi bahasa, agama, dan budaya yang sama, yang membuat mereka merasa terhubung sebagai bangsa Helen. Kedua dunia ini ditakdirkan untuk bertabrakan. Kekaisaran Persia selalu berkembang. Raja-rajanya percaya bahwa sudah menjadi takdir mereka untuk memerintah semua bangsa. Bangsa Yunani, di sisi lain, sangat menghargai kebebasan dan kemerdekaan mereka di atas segalanya. Gagasan untuk diperintah oleh raja asing adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh sebagian besar bangsa Yunani. Dunia mereka kecil, berbatu, dan terpecah belah. Dunia Persia luas, kaya, dan bersatu di bawah satu orang. Perbedaan antara keduanya tidak bisa lebih ekstrem. Itu adalah benturan antara konsep kekaisaran universal dan kemerdekaan yang kuat dari negara kota. Perbatasan antara kedua kekuatan ini adalah wilayah yang disebut Ionia. Ionia terletak di pantai barat Turki modern. Itu adalah tanah kota-kota Yunani yang kaya seperti Miletus dan Efesus. Kota-kota ini telah didirikan oleh bangsa Yunani berabad-abad sebelumnya. Mereka adalah pusat perdagangan, filosofi, dan seni. Namun, karena lokasinya, mereka jatuh di bawah kendali Kekaisaran Persia yang sedang berkembang pada pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi. Meskipun bangsa Persia sering mengizinkan penguasa lokal untuk tetap berkuasa, bangsa Ionia masih harus membayar pajak dan melayani Raja Agung. Hilangnya kebebasan ini sangat dibenci oleh bangsa Yunani Ionia yang bangga. Disinilah, di daerah perbatasan yang bergejolak ini, benih-benih perang besar dan mengerikan akan ditaburkan. Konflik besar ini tidak dimulai dengan invasi besar-besaran, tetapi dengan pemberontakan. Pada tahun 99 SM, kota-kota Yunani di Ionia bangkit melawan penguasa Persia mereka. Peristiwa ini dikenal sebagai pemberontakan Ionia. Pemimpin pemberontakan ini adalah seorang pria bernama Aristagoras, tiran kota Miletus. Dia awalnya mencoba mendapatkan lebih banyak kekuasaan dengan bantuan Persia, tetapi gagal. Karena takut akan hukuman dari Raja Persia, dia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya dalam pemberontakan demi kebebasan Yunani. Dia mendorong kota-kota Ionia untuk menggulingkan penguasa pro-Persia mereka dan mendirikan pemerintahan demokratis. Itu adalah langkah yang berani dan berbahaya melawan kekaisaran terkuat di bumi. Aristagoras tahu orang-orang Ionia tidak bisa melawan Persia sendirian. Dia berlayar melintasi Laut Aegea ke daratan Yunani untuk meminta bantuan. Dia pertama kali pergi ke Sparta, kekuatan militer terbesar di Yunani. Dia menunjukkan kepada Raja Sparta peta dunia, menunjukkan kekayaan Persia yang sangat besar. Tapi, orang-orang Sparta berhati-hati. Ketika mereka mendengar bahwa ibu kota Persia adalah perjalanan 3 bulan ke pedalaman, mereka menolak untuk membantu. Mereka tidak mau mengirim pasukan berharga mereka sejauh itu dari rumah. Orang-orang Sparta terkenal karena disiplin dan keberanian mereka, tetapi juga karena keengganan mereka untuk terlibat dalam petualangan asing. Kecewa, Aristagoras kemudian pergi ke Athena. Orang-orang Athena lebih menerima permohonannya untuk bantuan. Mereka memiliki ikatan budaya dan leluhur yang kuat dengan orang-orang Yunani Ionia. Mereka juga memiliki demokrasi yang baru dan percaya diri, dan mereka melihat Raja Persia sebagai tiran utama.
Gagasan membantu sesama orang Yunani berjuang untuk kebebasan melawan seorang raja selaras dengan cita-cita politik mereka sendiri. Athena setuju untuk mengirim 20 kapal untuk membantu pemberontakan. Kota kecil Eretria juga mengirim 5 kapal. Itu bukan kekuatan besar, tetapi kedatangannya akan memiliki konsekuensi yang sangat besar. Itu adalah pertama kalinya kekuatan Yunani daratan secara langsung menantang otoritas Raja Agung. Dengan bantuan Athena, para pemberontak Ionia awalnya berhasil. Pada tahun 498 SM, mereka bergerak ke pedalaman dan berhasil merebut serta membakar Sardis, ibu kota regional Kekaisaran Persia. Tindakan ini merupakan penghinaan besar bagi Persia. Api yang menghancurkan kota juga membakar kuil dewi lokal, sebuah tindakan yang dianggap Persia sebagai penistaan yang mengerikan. Ketika Raja Persia, Darius Ursu, mendengar berita itu, dia dipenuhi amarah. Legenda mengatakan, dia sangat marah pada orang-orang Athena, sehingga dia memerintahkan seorang pelayan untuk mengulangi kata-kata, "Tuan, ingatlah orang-orang Athena," kepadanya 3 kali setiap kali makan. Pemberontakan Ionia akhirnya dihancurkan pada tahun 494 SM, tetapi api di Sardis telah menyulut api di hati Raja Agung. Dia tidak akan melupakan. Ingatan Raja Darius sangat panjang, dan keinginannya untuk membalas dendam sangat kuat. Pembakaran Sardis dan peran Athena dalam pemberontakan tidak bisa dimaafkan. Dia melihat orang Athena sebagai orang baru yang kurang ajar yang berani menantang kekuasaannya. Pada tahun 490 SM, Darius melancarkan invasi besar pertamanya ke daratan Yunani. Tujuannya ada 2, menghukum Athena dan Eretria atas campur tangan mereka, dan membawa negara kota Yunani lainnya yang suka bertengkar di bawah kendali tegasnya. Dia mengumpulkan armada dan pasukan besar, sebuah kekuatan yang dirancang untuk mengintimidasi dan mengalahkan siapapun yang berani melawan. Ini bukan hanya ekspedisi hukuman, itu adalah misi untuk memperluas perbatasan Kekaisaran Persia. Armada Persia berlayar melintasi Laut Aegea, menaklukkan pulau-pulau di sepanjang jalan. Mereka pertama kali mendarat di Eretria, kota lain yang telah membantu orang Ionia. Orang Eretria bertempur dengan gagah berani, tetapi mereka bukan tandingan bagi pasukan Persia yang besar. Setelah pengepungan selama 6 hari, kota itu dikhianati, direbut, dan dibakar habis. Warganya diperbudak, sebuah peringatan suram bagi seluruh Yunani tentang harga pembangkangan. Dari Eretria, armada Persia berlayar ke selatan dan mendarat di pantai Attika, wilayah asal Athena. Mereka memilih pantai yang luas dan datar untuk pendaratan mereka, dataran Marathon, sekitar 26 mil dari kota Athena itu sendiri. Orang Athena dalam keadaan panik. Kekuatan Persia kini berada di ambang pintu mereka. Mereka mengirim seorang pelari bernama Pheidippides ke Sparta untuk memohon bantuan militer segera. Pheidippides terkenal berlari 150 mil hanya dalam 2 hari, tetapi permohonannya disambut dengan kekecewaan. Orang Sparta sedang merayakan festival keagamaan dan mengatakan hukum mereka melarang mereka berperang sampai bulan purnama. Athena sendirian. Tentara Athena, sebuah kekuatan sekitar 10.000 prajurit warga yang disebut hoplites, maju untuk menghadapi para penyerbu. Mereka kalah jumlah oleh Persia yang mungkin memiliki 2 atau 3 kali lebih banyak orang. Selama beberapa hari, kedua pasukan saling berhadapan di dataran Marathon. Para jenderal Athena terpecah. Beberapa ingin menunggu orang Sparta, sementara yang lain, dipimpin oleh seorang jenderal pemberani bernama Miltiades, berpendapat untuk serangan segera. Miltiades meyakinkan mereka bahwa menunggu hanya akan melemahkan tekad mereka. Dia menyusun rencana yang berani. Orang Athena melemahkan bagian tengah garis pertempuran mereka dan memperkuat sayap. Kemudian, mereka menyerbu. Para hoplites berlari melintasi dataran menuju musuh, sebuah taktik yang mengejutkan. Pusat Persia mendorong mundur pusat Yunani yang lemah, tetapi sayap Yunani yang kuat mengepung sayap Persia, menyebabkan keruntuhan total. Orang Persia melarikan diri dalam kepanikan kembali ke kapal mereka. Orang Athena telah memenangkan kemenangan yang mustahil, hanya kehilangan 192 orang, sementara membunuh lebih dari 6.000 orang Persia. Pertempuran Marathon menjadi legenda, simbol kemenangan kebebasan atas tirani. Kekalahan di Marathon adalah penghinaan besar bagi Kekaisaran Persia, tetapi itu tidak mengakhiri ambisi mereka. Raja Darius mulai merencanakan invasi baru yang jauh lebih besar untuk menghapus rasa malu atas kegagalannya. Namun, dia meninggal sebelum persiapannya selesai.
Tugas membalas kehormatan Persia jatuh kepada putra dan penerusnya, Xerxes I. Xerxes adalah seorang pria yang terobsesi dengan gagasan menaklukkan Yunani. Dia bertekad untuk berhasil di mana ayahnya gagal. Dia menghabiskan bertahun-tahun mengumpulkan pasukan dan angkatan laut yang benar-benar kolosal dari setiap sudut kerajaannya yang luas. Ini akan menjadi kekuatan militer terbesar yang pernah dilihat dunia. Skala persiapan Xerxes sangat mencengangkan. Sejarawan kuno seperti Herodotus mengklaim pasukannya berjumlah jutaan, meskipun para sarjana modern percaya kemungkinan antara 100.000 hingga 300.000 tentara masih merupakan kekuatan yang sangat besar untuk saat itu. Dia mengumpulkan tentara dari lebih dari 40 negara yang berbeda, termasuk Persia, Media, Babilonia, dan Mesir. Angkatan lautnya dikatakan memiliki lebih dari 1.200 kapal perang. Untuk mendukung kekuatan besar ini, Xerxes melakukan proyek rekayasa yang luar biasa. Dia menggali kanal melalui semenanjung Athos untuk menghindari garis pantai berbahaya, di mana armada Persia sebelumnya pernah hancur. Dia juga membangun 2 jembatan ponton besar melintasi Selat Hellespont, memungkinkan pasukannya berbaris dari Asia ke Eropa. Pasukan besar ini adalah tontonan kekuatan kekaisaran. Itu adalah kekuatan yang beragam, multi-etnis, berbicara banyak bahasa yang berbeda, dan bertempur dengan berbagai senjata. Inti pasukannya adalah infanteri Persia, termasuk unit elit yang dikenal sebagai Immortals. Korps infanteri berat yang terdiri dari 10.000 orang, yang jumlahnya selalu dijaga tetap sama. Pasukan itu juga termasuk pemanah yang sangat terampil, dan pasukan kavaleri besar, yang tidak dimiliki oleh Yunani. Ukuran dan keragaman pasukan ini dimaksudkan sebagai senjata itu sendiri, sebuah tampilan kekuatan tak terbatas Raja Agung, yang dirancang untuk menakut-nakuti Yunani, agar menyerah sebelum satu pertempuran pun terjadi. Pada musim semi tahun 480 SM, 10 tahun setelah pertempuran Marathon, invasi Xerxes dimulai. Raja Agung sendiri memimpin pasukannya saat melintasi Hellespont ke Eropa. Pemandangan sungai manusia dan peralatan yang tak ada habisnya ini sangat menakjubkan dan menakutkan. Saat pasukan berbaris melalui Yunani Utara, banyak negara kota yang kewalahan oleh tampilan kekuatan menyerah tanpa perlawanan. Mereka menawarkan hadiah simbolis berupa tanah dan air, mengakui kekuasaan raja. Tetapi di selatan, koalisi kecil negara kota Yunani, yang dipimpin oleh Sparta dan Athena, telah memutuskan untuk melawan. Mereka tahu mereka kalah jumlah, tetapi mereka bertekad untuk memperjuangkan kebebasan mereka. Panggung telah diatur untuk konfrontasi paling terkenal di dunia kuno. Saat pasukan Xerxes berbaris ke selatan, negara-negara kota Yunani yang bersekutu tahu mereka tidak bisa mengalahkan pasukan Persia di dataran terbuka. Strategi mereka adalah mencari tempat sempit di mana jumlah pasukan Persia yang superior tidak akan banyak berarti. Mereka memilih celah pantai sempit bernama Thermopylae yang berarti gerbang panas. Di sini, pegunungan begitu dekat dengan laut sehingga celah itu hanya selebar beberapa meter. Itu adalah tempat yang sempurna untuk bertahan. Pasukan Yunani yang kecil bisa menahan pasukan yang jauh lebih besar dengan memblokir titik sempit ini. Rencananya adalah agar pasukan darat Yunani mempertahankan celah tersebut, sementara angkatan laut Yunani memblokir Selat Artemisium di dekatnya untuk mencegah Persia mendaratkan pasukan di belakang mereka. Pasukan darat yang dikirim ke Thermopylae kecil berjumlah sekitar 7.000 orang Yunani dari berbagai kota. Yang memimpin mereka adalah Raja Sparta, Leonidas. Dia membawa serta pengawal pribadinya yang terdiri dari 300 hoplite Sparta. Ini bukan sembarang prajurit. Mereka adalah prajurit elit. Masing-masing adalah ayah dari seorang putra yang masih hidup, memastikan garis keturunan keluarga mereka tidak akan punah. Leonidas dan 300 prajurit Spartanya adalah jantung pertahanan Yunani. Mereka adalah perwujudan disiplin dan keberanian Sparta. Pria yang telah dilatih sejak lahir untuk bertarung dan mati demi kota mereka. Kehadiran mereka memberi keberanian kepada orang-orang Yunani lainnya di celah tersebut. Selama 3 hari, pasukan kecil Yunani mempertahankan celah itu dari gelombang demi gelombang serangan Persia. Xerxes terkejut dan frustrasi karena pasukannya yang besar tidak bisa menembus pertahanan. Dia mengirim pasukan terbaiknya, termasuk Immortals elitnya, ke dalam pertempuran, tetapi mereka ditebas oleh baju besi superior dan tombak panjang hoplites Yunani, yang bertarung dalam formasi phalanx ketat mereka. Celah sempit itu menjadi tempat pembantaian.
Orang-orang Yunani bertempur dengan keterampilan dan keganasan yang tidak bisa ditandingi oleh Persia. Tampaknya strategi itu berhasil, dan celah itu bisa dipertahankan tanpa batas waktu. Namun, posisi Yunani akhirnya dikhianati. Seorang pria lokal bernama Ephialtes berharap mendapatkan hadiah dari Raja Persia, menunjukkan kepada Persia jalur gunung rahasia yang melewati celah tersebut. Ketika Leonidas mengetahui bahwa pasukannya akan dikepung, dia membuat keputusan penting. Dia membubarkan sebagian besar pasukan Yunani, memerintahkan mereka untuk mundur dan bersiap untuk pertempuran di masa depan. Dia sendiri tetap tinggal bersama 300 prajurit Spartanya, bersama dengan 700 orang Thespia dan 400 orang Thebes yang memilih untuk tinggal dan bertempur. Mereka bertempur sampai orang terakhir, membeli waktu berharga bagi sisa pasukan dan angkatan laut untuk melarikan diri. Pengorbanan mereka menjadi legenda abadi keberanian melawan rintangan yang luar biasa, menginspirasi Yunani untuk melanjutkan perjuangan. Setelah kekalahan heroik namun tragis di Thermopylae, jalur menuju Yunani Selatan terbuka. Tentara Persia bergerak menuju Athena. Kota itu dievakuasi, penduduknya melarikan diri ke Pulau Salamis di dekatnya. Bangsa Persia memasuki kota yang kosong itu dan, sebagai balas dendam atas pembakaran Sardis, mereka menjarah dan membakar Athena, menghancurkan kuil-kuilnya di Akropolis. Dari pantai Salamis, bangsa Athena menyaksikan dengan ngeri ketika kota mereka dilalap api. Saat itu, seolah-olah semuanya telah hilang. Tentara Persia menguasai daratan, dan angkatan laut Persia yang besar bersiap untuk menghancurkan harapan terakhir perlawanan Yunani, armada Yunani yang bersekutu. Armada Yunani, yang terdiri dari kapal-kapal dari Athena, Korintus, dan negara-negara lain, berkumpul di selat sempit antara Pulau Salamis dan daratan utama. Para komandan Yunani berselisih. Banyak yang ingin melarikan diri dan mempertahankan semenanjung Peloponnesos. Namun, Jenderal Athena, Themistokles, adalah seorang ahli strategi yang brilian dan licik. Dia tahu satu-satunya kesempatan Yunani untuk menang adalah bertempur di perairan sempit selat, di mana kapal-kapal Persia yang lebih besar dan lebih banyak tidak dapat bermanuver secara efektif. Dia berargumen dengan penuh semangat bahwa mereka harus bertahan di Salamis, sebuah pertahanan dinding kayu mereka. Sebuah frasa dari ramalan yang dia tafsirkan berarti kapal-kapal mereka. Untuk memastikan pertempuran terjadi di tempat yang dia inginkan, Themistokles menggunakan trik cerdik. Dia mengirim seorang pelayan setia ke perkemahan Persia dengan pesan rahasia untuk Raja Xerxes. Pesan itu mengklaim bahwa Themistokles diam-diam berada di pihak Persia, dan bahwa armada Yunani terpecah dan berencana untuk melarikan diri pada malam hari. Dia menyarankan Xerxes untuk segera memblokir selat untuk menjebak dan menghancurkan mereka. Xerxes, sombong dan ingin sekali meraih kemenangan terakhir, jatuh ke dalam tipuan itu. Dia memerintahkan armadanya untuk memasuki selat sempit Salamis, yakin bahwa dia akan menghancurkan angkatan laut Yunani yang lebih kecil untuk selamanya. Pertempuran Salamis yang terjadi pada bulan September 480 SM adalah mahakarya taktik angkatan laut. Saat armada Persia yang besar berdesakan di saluran sempit, mereka menjadi tidak teratur dan jatuh ke dalam kekacauan. Trireme Yunani yang lebih kecil dan lebih lincah, dengan lambung berlapis perunggu mereka, bergerak untuk menyerang. Mereka menabrak dan menenggelamkan kapal-kapal Persia yang canggung, yang saling menghalangi. Raja Xerxes menyaksikan bencana itu terungkap dari singgasana emas yang didirikan di lereng bukit terdekat. Dia melihat angkatan lautnya yang megah, kebanggaan kerajaannya, dihancurkan secara sistematis. Kemenangan Yunani benar-benar mutlak dan menentukan. Itu melumpuhkan angkatan laut Persia, dan memastikan bahwa Xerxes tidak bisa lagi memasok pasukannya yang besar melalui laut. Gelombang perang telah berbalik. Kemenangan angkatan laut yang menakjubkan di Salamis adalah titik balik. Tapi perang belum berakhir. Meskipun Xerxes telah kehilangan armadanya, pasukannya yang besar tetap berada di Yunani. Karena takut ia mungkin terjebak di Eropa jika orang Yunani berlayar untuk menghancurkan jembatan-jembatan di Hellespont, Xerxes memutuskan untuk mundur ke Asia dengan sebagian besar pasukannya. Namun, ia tidak sepenuhnya meninggalkan ambisinya untuk menaklukkan. Ia meninggalkan pasukan elit yang besar di bawah komando jenderal utamanya, Mardonius. Misi Mardonius adalah menyelesaikan penaklukan Yunani pada tahun berikutnya. Ancaman itu berkurang, tapi masih sangat nyata.
Pada musim semi 479 SM, Mardonius mencoba memecah aliansi Yunani melalui diplomasi. Ia menawarkan syarat-syarat yang murah hati kepada Athena, menjanjikan untuk membangun kembali kota mereka, dan menjadikan mereka mitra yang disukai di dalam kekaisaran Persia. Athena, meskipun kota mereka hancur, menolak mentah-mentah. Jawaban terkenal mereka kepada Sparta adalah bahwa selama matahari masih bersinar, kami tidak akan pernah membuat perjanjian dengan Xerxes. Karena diplomasi gagal, Mardonius sekali lagi berbaris ke selatan dan menduduki Athena. Pertempuran terakhir kini tak terhindarkan. Pasukan Yunani terbesar yang pernah dikumpulkan, dipimpin oleh Jenderal Sparta Pausanias, berbaris ke utara untuk menghadapi pasukan Persia. Kedua pasukan bertemu di dekat kota kecil Plataea. Selama berhari-hari, mereka melakukan pertempuran kecil. Tidak ada pihak yang mau melakukan pertempuran skala penuh di medan yang tidak menguntungkan. Orang Yunani memegang posisi tinggi, sementara kavaleri Persia mendominasi dataran. Akhirnya, gangguan dalam logistik Yunani memaksa mereka untuk mencoba penarikan malam hari ke posisi yang lebih baik. Persia salah mengira gerakan taktis ini sebagai penarikan penuh. Mardonius, melihat kesempatannya untuk kemenangan gemilang, memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Ini adalah kesalahan fatal. Serangan Persia yang kacau menabrak barisan disiplin hoplite Sparta dan Yunani lainnya, yang berbalik dan bertempur dengan kemarahan yang disiplin. Mardonius sendiri tewas dalam pertempuran, dan pasukan Persia runtuh serta hampir sepenuhnya musnah. Pada hari yang sama dengan kemenangan besar di Plataea, pertempuran menentukan lainnya terjadi di seberang Laut Aegea di Mycale. Sisa-sisa angkatan laut Persia telah mendaratkan kapal-kapal mereka di pantai Ionia, dekat tanjung yang disebut Mycale. Armada Yunani, di bawah komando Raja Sparta Leotychidas dan Jenderal Athena Xanthippus, berlayar melintasi laut dan menyerang mereka. Marinir Yunani mendarat dan menyerbu benteng Persia di pantai. Terinspirasi oleh berita kemenangan di Plataea, yang menurut legenda menyebar secara ajaib kepada mereka pada hari yang sama, mereka bertempur dengan semangat yang luar biasa. Mereka mengalahkan pasukan darat Persia dan membakar seluruh armada mereka. Kemenangan di Plataea dan Mycale secara efektif mengakhiri invasi Persia ke Yunani untuk selamanya. Kemenangan ganda di Plataea dan Mycale menandai berakhirnya invasi besar Xerxes. Ancaman yang telah menggantung di atas Yunani selama lebih dari 1 dekade akhirnya terangkat. Konsekuensi dari kemenangan ini bersifat langsung dan mendalam, membentuk kembali lanskap politik dunia kuno. Bagi Kekaisaran Persia, kekalahan ini merupakan pukulan besar. Ini adalah pertama kalinya ekspansi kekaisaran dihentikan secara telak. Meskipun kekaisaran tetap luas dan kuat selama 1,5 abad berikutnya, reputasinya yang tak terkalahkan hancur. Kegagalan menaklukkan Yunani menandai awal kemunduran yang lambat, menunjukkan batas kekuasaan Raja Agung, dan mendorong pemberontakan di bagian lain kekaisaran di masa depan. Bagi bangsa Yunani, kemenangan ini adalah momen penting dalam sejarah mereka. Ini menciptakan rasa identitas bersama dan kebanggaan Helenik yang kuat. Negara kota yang telah berjuang bersama telah membuktikan bahwa dengan bersatu, mereka dapat mengatasi musuh yang tampaknya tak terkalahkan. Kemenangan ini mengantarkan pada zaman keemasan, khususnya bagi Athena. Setelah menanggung beban invasi dan memainkan peran kunci di Marathon dan Salamis, Athena muncul sebagai kekuatan terkemuka. Kota ini menggunakan prestise angkatan lautnya untuk membentuk Liga Delos, aliansi negara kota Yunani yang dibentuk untuk melanjutkan perang melawan Persia dan membebaskan bangsa Yunani Ionia. Liga ini secara bertahap akan berubah menjadi Kekaisaran Athena. Periode setelah Perang Persia menyaksikan ledakan budaya dan pencapaian intelektual yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama di Athena. Ini sering disebut periode klasik Yunani. Kepercayaan diri dan kekayaan yang lahir dari kemenangan mendorong pembangunan gedung-gedung megah seperti Parthenon di Akropolis yang dibangun kembali. Ini adalah zaman para dramawan besar seperti Aeschylus, Sophocles, dan Euripides, yang drama-dramanya sering mengeksplorasi tema kebebasan dan keangkuhan yang diambil dari perang. Ini juga merupakan era para filsuf seperti Socrates, dan lahirnya tulisan sejarah dengan Herodotus, yang menulis sejarah naratif besar pertama dari konflik tersebut, memastikan kisahnya tidak akan pernah terlupakan. Namun, akibatnya tidak sepenuhnya positif. Keseimbangan kekuatan baru menciptakan ketegangan baru di dalam Yunani itu sendiri.
Kebangkitan Athena dan kekaisarannya yang berkembang dipandang dengan kecurigaan dan ketakutan oleh kekuatan besar lainnya, Sparta. Mantan sekutu menjadi rival sengit. Liga Delos yang dipimpin oleh Athena dan Liga Peloponnesian yang dipimpin oleh Sparta mendominasi politik Yunani. Persatuan yang ditempa dalam menghadapi ancaman Persia larut menjadi konflik internal yang baru. Persaingan ini akhirnya akan meletus menjadi Perang Peloponnesian yang menghancurkan, sebuah konflik yang akan menghancurkan dunia Yunani dan mengakhiri zaman keemasannya. Kemenangan atas Persia pada akhirnya menabur benih-benih kehancuran diri Yunani itu sendiri. Perang Yunani-Persia lebih dari sekadar serangkaian pertempuran kuno. Ini adalah kisah dasar peradaban Barat. Konflik ini telah bergema sepanjang sejarah, membentuk cara kita berpikir tentang perang, kebebasan, dan benturan budaya. Narasi yang muncul, sebagian besar dari sumber-sumber Yunani seperti Herodotus, adalah kisah sekelompok kecil orang bebas yang mengalahkan pasukan budak yang besar. Ini menjadi kisah pamungkas Barat versus Timur, demokrasi versus otokrasi, kebebasan versus despotisme. Kerangka ini telah digunakan untuk menggambarkan konflik yang tak terhitung jumlahnya sepanjang sejarah, hingga hari modern, menjadi mitos politik yang kuat dan abadi. Legenda militer yang lahir dari perang telah menginspirasi tentara dan ahli strategi selama ribuan tahun. Pertahanan 300 Spartan di Thermopylae mungkin adalah pertahanan terakhir yang paling terkenal dalam sejarah. Simbol keberanian dan pengorbanan diri yang abadi dalam menghadapi rintangan yang mustahil. Pertempuran marathon memberi dunia tidak hanya kemenangan legendaris, tetapi juga lomba maraton itu sendiri. Terinspirasi oleh Lari Pheidippides. Kecerdasan strategis Themistokles di Salamis tetap menjadi studi kasus dalam perang angkatan laut dan penggunaan penipuan cerdas. Kisah-kisah ini telah menjadi bagian dari warisan budaya kolektif kita, diceritakan kembali dalam buku, puisi, dan film. Perang ini juga memiliki warisan intelektual yang mendalam. Ini melahirkan disiplin sejarah itu sendiri. Herodotus dari Halikarnassus, seorang Yunani dari kota di bawah kekuasaan Persia, melakukan perjalanan keliling dunia yang dikenal untuk menyelidiki penyebab dan peristiwa perang. Karyanya, The Histories, adalah upaya pertama untuk secara sistematis mengumpulkan bukti dan menulis catatan naratif masa lalu berdasarkan penyelidikan. Dia berusaha memahami adat istiadat, kepercayaan, dan motivasi baik orang Yunani maupun Persia, menciptakan cara baru dalam memandang dunia dan konfliknya. Tanpa perang Persia, cara kita mempelajari dan memahami sejarah hari ini mungkin akan sangat berbeda. Pada akhirnya, warisan paling signifikan dari kemenangan Yunani adalah kelangsungan hidup budaya yang unik dan berpengaruh. Seandainya Persia berhasil, dunia akan menjadi tempat yang sangat berbeda. Negara kota Yunani yang independen akan diserap ke dalam kekaisaran Persia. Eksperimen Athena dalam demokrasi akan padam di masa-masa awalnya. Perkembangan filosofis, artistik, dan ilmiah, zaman klasik Yunani mungkin tidak akan pernah terjadi. Gagasan demokrasi, kebebasan individu, penyelidikan rasional, dan teori politik yang berasal dari periode ini dan menjadi dasar pemikiran Barat modern, bertahan dan berkembang karena keberanian mereka yang bertempur di Marathon, Thermopylae, dan Salamis. Kemenangan mereka memastikan bahwa gema Yunani kuno akan terus bergema sepanjang keabadian.